Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya hormati Bapak Lurah sekecamatan Cinere dan Ketua MUI dan DMI Kelurahan sekecamatan Cinere. Bapak, saudara sekalian, mohon maaf, mohon ridho, barangkali ada yang tidak atau belum saya sebutkan, mohon maaf, mohon ridho. Ada barangkali ada Bapak RT RW, para kiai, tuan-tuan guru, mohon maaf. Sekali lagi, insya Allah takzim dan mahabbah saya selalu mengiringi para bapak yang hadir di subuh ini. Mudah-mudahan kuhul dan duduknya di sini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita fokus pada perkumpulan subuh gabungan pada pagi hari ini. Ada sebuah cerita dari Abu Yazid Al-Bastami. Apa ceritanya? Beliau itu abadallaha sinina katsirah. Beliau sudah lama beribadah kepada Allah. Beliau sudah lama sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sudah lama, mungkin diawali dengan awal balik sampai mungkin sekian puluh tahun. Tapi lam yajid lil ibadati ta'man wala ladzatan. Tapi beliau Abu Yazid Al-Bastami tidak merasakan nikmatnya ibadah. Dia berpikir terus, ada apa ya? Kan katanya ibadah itu membuat nikmat, kok saya rasanya biasa-biasa aja. Nah, ini namanya orang cerdas, selalu mengintrospeksi dirinya. Saya ibadah, tapi kok merasa biasa-biasa aja. Mungkin beda dengan saya, mungkin beda dengan yang lainnya. Saya nggak ngomong Bapak. Barangkali kita asal sholat udah selesai, yang penting saya mah udah sholat. Puasa yang penting udah selesai Ramadan, enggak dipikirin. Tapi lain dengan Abu Yazid Al-Bastami, beliau memikirkan dirinya. Saya ibadah udah puluhan tahun, tapi kok merasa biasa-biasa aja. Ada apa ini? Kemudian wadakhala ala ummihi, kemudian dia datengin tuh ibunya. Ya ummah, wahai ibu, saya udah sekian tahun ibadah, sholat, baca Quran, zikiran, puasa, dan seterusnya. Tapi kok biasa-biasa aja ya? Ada apa, Bu? Lalu dia tanya lagi, hal tanawalti syai'an minat ta'amil haram haitsu kuntu fi batniki. Wahai ibu, adakah pernah dulu ibu mungkin pernah menerima dan makan makanan haram waktu saya masih di dalam kandungan ibu? Pernahkah ibu demikian? Fatafakkarat tawilan. Dia pikirin tuh ibu. Anak ngomong, ibu pikirin. Cukup lama dipikirin. Akhirnya ibu mendapatkan satu ingatan dia. Apa ingatan dia? Dia bilang kepada anaknya, wahai Aba Yazid Al-Bastami, mungkin dulu saya, kata ibunya, pernah melihat makanan yaitu keju kering ada di rumah tetangga kita. Begitu ibu melihat keju kering, terangsang nafsu ibu untuk mencicipi makanan keju kering tersebut. Maka ibu datengin, ibu makan.
Seberapa banyak kira-kira yang ibu makan? Hanya seukuran semut makan. Lah coba itu. Semut makan emang banyak. Cuman sedikit. Kata ibu, mungkin inilah yang menyebabkan kamu merasa ibadah kurang enak. Merasa ibadah biasa-biasa saja. Barangkali ini anakku, maka baiklah saya akan datang ke rumah tetangga yang dulu mungkin 10-20 tahun saya pernah memakan keju kering mereka tanpa izin, sekalipun hanya sebesar semut makan. Akhirnya tuh ibu datang, bener datang ke sono. Bilangin, wahai ibu bapak sekeluarga, mohon ridhonya, mohon diikhlasin. Saya dulu pernah sedikit colek keju kering yang ada di sini tanpa izin. Mohon kiranya dimaafkan. Mohon kiranya diikhlaskan. Begitu diikhlaskan, dimaafkan, otomatis langsung Abu Yazid Al-Bastami merasakan nikmatnya ibadah yang dulu dia lakukan. Bahkan hari ini rasanya kepengen ibadah, pengen sholat, pengen rasanya zikiran, pengen baca Quran. Langsung begitu ibunya datang, Abu Yazid udah kelihatan. Mukanya bersinar, mukanya seneng ngelihat ibunya datang dari rumah tetangga. Pasti kabar baik. Kata ibunya, bener nak, dulu ibu pernah makan dan sudah dimaafkan dan sudah dihalalkan. Kata Abu Yazid Al-Bastami, betul juga bu, saya juga begitu ibu datang ke sini menemui saya kedua kalinya, saya merasa gembira. Barangkali memang ibu dulu pernah makan keju kering tanpa izin, keju kering milik tetangga. Hadirin yang saya hormati, coba lihat makanan kalau sedikit saja sudah bisa mempengaruhi, bagaimana kalau orang yang makan barang orang, orang yang korupsi banyak, itu bagaimana perilakunya? Coba pikirin. Segede semut doang, bagaimana kalau miliaran, bagaimana triliunan, bagaimana kalau orang ngambil barang orang? Masya Allah. Ini orang cerdas yang bisa mengingatkan kita untuk tidak memakan dan mengambil hak orang lain. Hadirin, Bapak, para kiai, para tokoh yang saya hormati. Maka bukan hanya sholat doang, barangkali puasa semuanya. Kita kadang-kadang kan kalau mau sholat nih, baru banget azan aja, ada aja tuh mulut ngomong, udah zohor aja, baru banget duduk. Zohor disalah-salahin, kayaknya ngomongnya bukan ngomong senang tuh kayaknya tuh, ya mestinya kan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, begitu yang cakep. Umur kita sampai untuk bisa melakukan sholat zohor. Ada Ramadan sebentar lagi mau datang, kayaknya baru kemarin udah Ramadan lagi, ngomongnya kelain banget kelihatannya, lu musuhan amat mulutnya kayaknya. Mestinya kan, ya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa melaksanakan puasa Ramadan sesuai doa kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ini untuk bisa bertemu dan melaksanakan puasa Ramadan. Tuh, gitu. Makanya kita koreksi dikit lah. Ya, buat kita semua termasuk saya, ayo kita koreksi. Kalau datang waktunya azan, datangnya waktu sholat, datangnya waktu ke majlis taklim, mestinya kita ini seneng, ya. Ada juga kan yang nggak seneng. Kalau yang lain aja seneng banget dah, ya. Orang lagi azan, ada aja alasannya. Wah, kagak enak banget badan gua, kagak enak banget badan gua nih. Maknya bininya udah ngomong mulu, bang, datang abang ke sono bang, orang-orang udah pada jalan maghrib toh ke masjid Jami Al Mukhlisin, datang bang ke sono bang, dia keluar rumah jeginin doang, kayaknya mau hujan, dia kata gitu. Hujan kagak, dia kata mau, kata aja kagak mau, gitu. Tapi giliran kesenangan dia nih, kira-kira apa nih kesenangannya? Kalau kesenangan dia nih, wah,
Hujan, kata bininya, bang, udah bang jangan keluar bang, hujan, ntar cikaan saya juga kan yang ngerokin. Udah sini aja hujan, dia keluar juga, dia giniin. Kayaknya mau berhenti, ketahuan hujan mau berhenti, dia mau mancing maksudnya. Mau mancing, Masya Allah. Beda orang yang senang sama orang yang gak senang. Nah, ini yang begini nih koreksi diri nih ya. Koreksi diri. Kalau giliran ke majelis talim aja ngulet. Kalau giliran sholat jamaah ngulet. Badan gua kagak enak banget sana. Ya ilah giliran mancing aja lu getap banget rasanya. Gercep banget traumanya. Iya enggak? Hujan, jalan terus. Apa Jakarta itu? Ikan kalau lagi hujan, wah nafsunya makan, ayo kita berangkat. Ilmunya tahu aja dia. Kalau udah gerimis, memang banyak ikan. Boleh nggak mancing? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting lagi mancing, datang adzan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Taruh tuh joran, kalau nggak buang dulu. Sholat, habis sholat lah cari sendiri tadi lu buang kemana tadi joran, ya enggak? Begitu, itu baru mancing yang bagus. Sholat jalan, mancing ya nggak apa-apa. Tapi kalau mancing doang sholat kagak mah ya mau jadi apa, mau bekal apa nanti di akhirat, ya. Nah itu hadirin bapak saudara sekalian yang saya hormati, banyak manfaat yang kita dapati dengan sholat subuh gabungan di sini maupun di tempat yang lain. Contoh saya sendiri, kalau yang lain saya sering ketemu dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Hamzah, tapi saya baru ketemu juga dengan MUI Bapak Kiai Haji Muhammad Toha Gofar, saya baru ketemu. Dan juga ketemu Bapak Camat, Masya Allah, saya girang banget, semuanya saya girang. Jadi tanpa diduga banyak, dan banyak pengalaman dan ilmu yang kita dapat dari guru-guru yang lain, ya. Orang kalau belajar itu, kalau orang senang belajar, senang ibadah kelihatan Pak. Lihat, kita contoh Imam Malik. Imam Malik kalau pengen belajar nggak punya duit, dia naik ke genteng. Ngapain dia naik ke genteng? Dia ambil gentengnya 2 atau 3 biji buat dia jual. Nanti jualannya genteng itu dibuat untuk belajar. Baik untuk ongkos dan yang lainnya. Tuh lihat, Bapak tadi naik genteng nggak ya? Kagak. Kenapa? Duit kita udah punya. Bakal beli bensin, bayar naik bajai, naik angkot, kita udah punya. Kalau itu udah punya, mestinya kita lebih giat daripada Imam Malik. Maka Imam Malik begitu cintanya kepada ilmu, maka beliau menjadi ulama besar. Yang kedua, lihat Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau belajar atau nulis atau baca buku itu sambil duduk. Kalau ngantuk dia tidur di tempat duduknya selama 2 tahun. Selama 2 tahun beliau baca buku nulis, tidurnya selama 2 tahun nggak pernah merebahkan badannya di atas lantai. 2 tahun nggak pernah tidur di atas lantai, tidurnya sambil berdiri, tidurnya sambil duduk. Nah bapak-bapak ini kita baru ngikutin tidurnya doang sambil duduk, ya enggak? Duduk tiduran, senderan. Imam Nawawi juga nih orang kayak ini, gitu, ya. Nah, tapi Imam Nawawi memang cinta kepada ilmu, maka beliau menjadi ulama yang besar. Yang terakhir ada namanya Rabi bin Sulaiman. Beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau itu belajar. Suatu hari belajar, beliau itu sulit banget menerima ilmunya. Sekali diajarkan belum paham, 2 kali belum paham, 10 kali belum paham, sampai ke 38 kali masih belum paham juga. Akhirnya dipanggil sama Imam Syafi'i. Wahai Rabi bin Sulaiman, sini. Udah paham tadi yang saya ajarkan, udah berkali-kali saya ulang-ulang. Ke 38 kali. Apa kata Rabi bin Sulaiman? Belum. Imam Syafi'i marah? Enggak. Apakah muridnya mundur belajar? Enggak. Terus, ada memang dia belum paham, dia terus dia tanya. Terus dia dengarkan keterangan-keterangan gurunya.
Akhirnya diajarkan di rumahnya. Berarti yang keberapa tuh? 39 kali diajarkan. Udah diajarkan ke 39 kali. Ditanya di akhirnya, udah paham? Belum. Udah 39 kali masih belum paham juga. Akhirnya Imam Syafi'i bilang, ntar malam mulailah Anda munajat kepada Allah, minta dibukakan hati dan pikirannya, minta dimudahkan mendapatkan kepahaman ilmu. Namanya murid yang rajin, murid yang taat, dia lakukan malam itu munajat kepada Allah, dia minta kepada Allah supaya dimudahkan untuk menerima ilmu. Lambat laun benar, yang tadinya mungkin sekian kali baru paham, sekarang 2 kali diajarkan oleh Imam Syafi'i langsung paham. Besoknya lagi sekali doang diajarkan langsung paham. Artinya ada kemajuan, ada usaha, ada doa. Lambat laun semakin cerdas muridnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang baru melihat gurunya doang udah langsung paham. Saking cerdasnya. Hadirin Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, maka banyak ilmu yang kita dapati dengan kuliah subuh gabungan di sini. Saya yakin saya juga sering ikut gabungan subuh di kecamatan-kecamatan yang lain atau di kelurahan yang lain, karena di dalamnya itu pasti ada pembacaan kitab ataupun ceramah agama yang dapat kita ambil manfaat atau ilmu dari guru tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada apa-apa ditanyakan saja kepada gurunya nanti kalau udah dibuka pelajaran lagi ya. Jangan sampai kayak orang makan nangka pakai paru dan kelapa, Pak. Tahu nangka, Pak? Paru dan kelapa tahu ya? Nah, suatu hari ibu-ibu namu, satu orang sih, bukan ibu-ibu, satu orang ibu namu ke rumah orang. Disediain sama tuan rumahnya nangka dan paru dan kelapa. Itu nangka sama paru dan kelapa diliatin aja sama tamunya. Gue baru kali ini lihat nangka pakai paru dan nangka gitu. Yang namanya tamu disuguhin nggak dimakan kan nggak enak. Nah, kebetulan tuan rumahnya masuk ke dalam lagi, mungkin mau ngambil teh apa ngambil apa nggak tahu. Dia makan tuh. Dia makan nangka dengan paru dan kelapa, dia makan. Lagi tengah makan nangka dan paru dan nangka, tuan rumahnya bawa teh bener. Dilihat sama tuan rumah, akhirnya si tamu ngomong, "Ibu, ini dia udah makan nangka sama paru dan kelapanya. Tapi saya mau nanya, baru kali ini saya makan nangka pakai paru dan kelapa." Kata siapa tuh? Kata tamunya, baru kali ini saya makan nangka pakai paru dan kelapa. Kata tuan rumahnya bilang, saya juga begitu, baru kali ini ngeliat orang makan nangka pakai paru dan kelapa. Loh, maksudnya apa ini? Kata tuan rumah, kalau di sini makan nangka, habis makan nangka cuci tangannya pakai paru dan kelapa. Ini paru dan kelapa udah 3 hari dipakai orang buat cuci tangan habis makan nangka. Berarti dia makan paru nangka. Gara-gara apa tuh? Gara-gara enggak mau nanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.